Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selamat siang semua kawan-kawan. Siang, Pak. Mohon maaf, minggu lalu saya ini ya tidak bisa hadir di perkuliahan. Tetapi rupanya itu kemarin dicatat kan ya. Jadi saya akan isi yang minggu lalu eh, dengan ditambah materi hari ini ya, seperti itu. Kemudian absen juga sama sudah saya rekap. Eh, jadi untuk yang minggu lalu saya anggap asumsinya adalah masuk semua seperti itu. Kemudian untuk nilai sudah saya update ya, karena minggu lalu ada yang masih terpending nilainya, jadi sudah saya update. Selanjutnya untuk template jurnal juga sudah saya update. Jadi rekan-rekan bisa mulai mencicil mengerjakannya. Demikian. Oke, sebelum saya mulai perkuliahan ini ada yang mau ditanyakan dulu mungkin, silakan. Tidak ada? Belum ada yang mau ditanyakan ya? Oke, Belum. saya langsung masuk ke materi ya. Suara saya terdengar jelas ya, kawan-kawan? Terdengar, Pak? Oke. Baik. Apa yang saya share sudah terlihat? Yang saya share Sudah, sudah terlihat belum? sudah. Sudah ya? Oke. Baik, melanjutkan dari pertemuan yang terakhir yaitu pertemuan ke-8 ya. Ini saya akan sampaikan beberapa materi untuk di pertemuan ke-9. Nah, di pertemuan ke-9 itu eh, ada beberapa hal yang akan kita bahas. Kita masuk ke sub tema baru yaitu tentang introduction to mobile operating system. Jadi kita masuk ke operating systemnya. Oke. Nah, sesuai dengan jadwal yang saya berikan, jadi kita akan mulai dari basic function of an operating system. Oke, nanti ada beberapa hal yang akan kita bahas. Oke, langsung saja saya masuk ke introduction-nya. Di sini dikatakan bahwa OS itu adalah sebuah resource manager ya. Jadi dia yang menangani beberapa resource. Kemudian dikatakan juga bahwa OS itu menghandle semua yang berhubungan dengan hardware dan juga semua yang berhubungan dengan software. Oke, jadi kuncinya adalah OS itu menangani hardware dan juga software. Nah, bagaimana cara bekerjanya OS ini? Caranya adalah ia melakukan sebuah media komunikasi ya antara berbagai macam komponen yang ada di dalam komputer. Jadi fungsinya OS itu seperti, nah kalau melihat dari apa bagan yang ada di sini, oke, OS itu posisinya ada di tengah. Apa saja yang ia lakukan, yang ia lakukan adalah melakukan perantara atau jembatan ya.
Nah, jembatan apa saja yang bisa dihubungkan? Yang pertama adalah user. Jadi user juga melalui OS. Oke, kemudian adalah semua proses-proses. Oke, ini semua user-users melalui OS juga, kemudian semua hardware, kemudian semua aplikasi. Jadi OS ini layaknya seperti sebuah jembatan, ya, yang menghubungkan berbagai macam komponen yang ada di dalam komputer. Komponennya apa saja, Pak? Ada users, ya kan? Ada para pengguna, kemudian ada berbagai macam aplikasi, kemudian ada pula proses-proses, dan ada pula hardware-hardware. Oke, jadi inilah 4 komponen yang ada, yang dijembatani oleh OS, baik itu hardware maupun software. Oke. Selanjutnya adalah dia tidak hanya memanage, an operating system not only manage. Jadi dia tidak hanya memanage, tetapi ia juga mengalokasikan resource, Nah, apa saja fungsinya yang dilakukan oleh OS? Yang pertama adalah dia melakukan manajemen device untuk peripheral. Jadi fungsi pertamanya melakukan manajemen device. Yang kedua adalah melakukan manajemen data file. Kemudian melakukan manajemen memori. Ini ada manajemen memori, dan berikutnya adalah manajemen proses. Ini adalah 4 fungsi dasar dari sebuah OS yang ada di perangkat mobile. Apa sih yang kami ini akan belajar apa, Pak, pada pembahasan kali ini? Nah, yang akan kita pelajari adalah yang pertama, apa sih maksud dari mobile OS tersebut? Jadi nanti diharapkan setelah materi ini diterima, kawan-kawan bisa memahami apa itu operating system yang ada pada mobile, kemudian apa fungsinya, kemudian komponen apa saja, dan lain sebagainya, yang seperti yang sudah saya sebutkan di atas. Yang kemudian berikutnya adalah fungsi dasar dari sebuah OS mobile. Ini menjadi tujuan dari materi ini. Kemudian arsitekturnya. Kita memahami secara umum arsitektur yang ada di OS. Kemudian apa saja variasi-variasi yang ada pada OS, dan yang terakhir adalah kelanjutan dari berikutnya itu bakalan seperti apa OS, kira-kira seperti itu, existing and discontinuous mobile operating system. Masuk kepada pembahasan yang pertama. Sebelum saya lanjutkan, silakan kawan-kawan, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Suara saya masih terdengar? Suara saya masih terdengar, kawan-kawan? Dengar, Pak. Iya, oke. Lanjut. Pembahasan yang pertama adalah tentang manajemen device peripheral. Nah, dikatakan di sini bahwa OS itu menangani komunikasi apa saja, komunikasi seperti apa saja. Di sini dikatakan bahwa komunikasi yang bermacam-macam perangkat dengan bantuan associate drivers-nya. Jadi menggunakan bantuan associate driver. Kemudian OS juga tetap melakukan tracking setiap
koneksi-koneksi yang terjadi antar device. Jadi kalau device yang telah terhubung, salah satu fungsi dasar dari OS pada bagian peripheral device management itu adalah juga dia tetap melakukan pelacakan atau tracking ya. Jadi perangkat mana kemana terhubungnya itu ditangani oleh OS pada bagian peripheralnya. Kemudian dia juga melakukan tracking terhadap input output controller, oke, atau I/O controller. Kemudian mengidentifikasi setiap proses, oke. Dia melakukan tracking perangkat input output, kemudian juga mengidentifikasi setiap proses dengan durasi yang tertentu. Kemudian peripheral juga, oke, peripheral salah satu fungsi basic dari function, salah satu fungsi dari fungsi dasar dari OS, dia juga melakukan alokasi ya, mengalokasikan dan allocated and deallocated. Jadi dialokasikan kemudian mencabut alokasinya juga, gitu. Bisa mengalokasikan, bisa juga mencabut alokasi setiap proses dari perangkat, tentu saja dengan cara-cara yang efektif. Oke, nah simpulannya adalah bahwa peripheral itu fungsi dasar pada OS. Apa tugasnya? Tugasnya adalah melakukan tracking terhadap setiap perangkat yang terkoneksi di OS. Oke, dia melakukan tracking ya. Kemudian yang kedua adalah dia melakukan identifikasi setiap proses yang dilakukan oleh perangkat. Yang ketiga adalah dia juga mengalokasikan dan mencabut setiap alokasi proses dengan cara-cara yang efektif. Oke. Jadi peripheral itu memiliki 3 fungsi tersebut. Kemudian fungsi dasar berikutnya adalah data file management. Nah, apa saja yang dilakukan oleh data file management? Untuk navigasi yang ringan dan digunakan oleh file, umumnya file itu terorganisasi ke dalam direktori atau folder. Oke, jadi file-file tadi, bentar. Oke, file-file tadi umumnya itu terorganisir ke dalam bentuk directory dan juga folder. Sebentar. Oke, saya ulangi lagi bahwa file-file tersebut itu umumnya terorganisir atau dikelola ke dalam bentuk directory atau juga folder, yang tentu saja ini terdiri dari file dan juga subdirectory. Umumnya seperti itu ya. Kalau manajemen file itu pastinya ada directory atau folder, kemudian isinya file atau ada subdirectory. Oke, itu untuk data file management. Kemudian OS juga melakukan perawatan untuk log informasi. Jadi setiap log informasi itu juga ditangani oleh OS. Kemudian
apa saja log informasi itu? Yang pertama adalah seperti lokasi file, kemudian siapa sih usersnya, kemudian waktu dibuatnya file, kemudian kapan akses-aksesnya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah informasi yang ada pada manajemen file tersebut tentu saja nantinya akan di-enable ya, di-enable oleh OS untuk dilakukan pengalokasian atau pencabutan alokasi secara efisien. Oke, jadi berikutnya tugas dari data file management adalah membuat sebuah direktori atau folder, kemudian mengisinya dengan file dan juga subdirektori. Kemudian fungsi OS apa di situ? Tentu saja ia melakukan perawatan untuk log-log informasi. Log informasi yang seperti apa? Yang pertama ada tentu saja lokasi filenya ada di mana, kemudian user dari file tersebut siapa, kemudian kapan file tersebut dibuat, dan lain sebagainya. Oke, itu untuk data file management. Kemudian fungsi dasar berikutnya dari OS adalah memory management. Oke, sebentar ada yang masuk. Oke, sebelum saya lanjutkan, mohon diperhatikan sebaiknya diusahakan kawan-kawan untuk tidak telat. Saya usahakan sih jam 1 on time ya. Kalau misalkan karena kita online seperti ini, jadi terkadang mengganggu proses pada sedang belajar gitu. Oke, saya harus meng-accept kawan-kawan ya kan. Kalau bisa diusahakan jam 1 atau 1:15 sudah join ke ke grup kelas online-nya gitu. Oke, mungkin itu sedikit himbauan. Oke, saya lanjutkan. Bisa dipahami ya? Silakan, ada yang mau ditanyakan mungkin, atau ada yang mau ada sanggahan atau pertanyaan, silakan sebelum saya lanjutkan. Oke, belum ada ya? Oke, saya lanjutkan. Kemudian fungsi dasar berikutnya dari OS adalah memory management. Oke, memory management ini terdiri dari primary memory atau memori utama. Apa sih fungsinya dari memori utama ini? Yaitu adalah mengkoleksi ya, atau mengumpulkan data atau bytes, kumpulan data, oke, di mana setiap datum atau byte, oke, ini memiliki memorinya sendiri untuk pengalamatannya. Jadi intinya seperti ini, memori ini setiap data yang ada pada memori itu dia punya alamat sendiri, dia punya lokasi sendiri. Oke, jadi kalau misalkan kawan-kawan yang sudah sering melakukan pemrograman ya, terutama pemrograman POP, ketika kawan-kawan membuat sebuah variabel, nah variabel itu sebenarnya disimpan di dalam satu memori. Oke. Nah, dia punya memori, kemudian punya alamat sendiri untuk variabel itu. Nah, begitupun dengan memory management. Jadi, memory management ini dia juga sama. Dia mengkoleksi, mengumpulkan setiap data yang ada, kemudian setiap data itu diberikan alamat sendiri-sendiri gitu.
Di sini dikatakan juga primary memory itu menyediakan repositori ya, tempat penyimpanan, sebuah tempat penyimpanan yang cepat yang dapat diakses, which can be accessed, yang dapat diakses straight away dengan CPU. Oke, intinya di sini adalah mudah diaksesnya. Primary memory menyediakan repositori yang cepat. Repositori itu tempat penyimpanan ya. Aksesnya tentu saja dengan CPU. Nah, di sini juga dikatakan bahwa OS itu tetap melakukan tracking atau pelacakan dari primary memory, memori yang utama. Ini adalah porsi dari memori yang digunakan oleh siapapun. Oke, jadi intinya seperti ini. Di memory management ini, fungsi dasar yang ada pada OS yang dia akan memberikan alamat tertentu, akan memberikan lokasi tertentu untuk setiap file, untuk setiap data yang ada pada OS tersebut. Diberikan lokasi, diberikan alamat tertentu. Dan tentu saja ini sangat mudah diaksesnya ya. Seperti itu. Ini fungsi memory management. Kemudian fungsi berikutnya yang ketiga adalah manajemen proses. Oke. Di sini dikatakan bahwa OS juga memanage alokasi sebuah proses-proses, berbagai macam proses yang ada pada prosesor. Jadi semua proses, apapun prosesnya yang dilakukan oleh prosesor, itu juga di-manage oleh OS. Ini fungsi dari proses manajemen. Kemudian proses yang terjadwal, kemudian OS juga tetap melakukan tracking ya atau pelacakan setiap proses-proses yang dilakukan oleh prosesor dan juga statusnya seperti apa di dalam memori. Tetap dia melakukan pelacakan. Oke. Kemudian ada sebuah unit yang bertanggung jawab untuk mengeksekusi setiap aktivitas ini. Nah, unit tersebut disebutnya traffic controller. Oke. Nah, unit ini adalah unit yang ada pada proses manajemen. Tujuannya adalah dia bertanggung jawab untuk mengeksekusi setiap aktivitas yang ada pada kegiatan yang diproses, kegiatan yang ada pada prosesor ini. Oke. Unitnya namanya traffic controller. Nah, apa sih unit ini melakukan apa? Tentu saja dia mengalokasikan prosesor untuk sebuah proses. Jadi yang melakukan alokasi prosesor itu unit yang namanya traffic controller. Oke, kemudian selain mengalokasikan, tentu saja dia juga mencabut alokasinya ya, allocate dan deallocate. Oke, membuat alokasi dan juga mencabut alokasi tersebut. Oke, nah jadi kesimpulannya untuk basic function of an operating system, dia memiliki 4 fungsi dasar. Yang pertama adalah peripheral device management, kemudian data file management, kemudian yang ketiga memory management, kemudian ada proses management. Ini adalah 4 fungsi dasar daripada OS. Oke. Oke, sebelum saya lanjut, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, saya kembali ke kelas dulu.
Silakan kawan-kawan, ada yang ingin ditanyakan? Oke, coba sedikit saya review ya. Jadi kalau misalkan begini, kalau misalkan eh, perangkat yang ada di luar dari mobile, itu sebenarnya yang menangani siapa ya? Sebagai jembatannya siapa? Ada yang bisa kasih jawaban? Yang menangani beberapa perangkat di luar dari mobile itu siapa kira-kira? Sebagai jembatannya siapa? Ada yang bisa ini memberikan jawaban? Suara saya masih terdengar ya? Terdengar, Pak. Oke. Kalau misalkan kayak user dia mau melakukan atau dia mau apa namanya menggunakan proses yang ada di mobile, kira-kira dia lewat siapa dulu? User-user itu. Dia lewat siapa dulu, dia mesti berkomunikasi ke siapa dulu? Saya buka lagi. Oke. Lewat lewat siapa dia mesti berkomunikasi? Bisa dilihat di bagian ini. Lewat apa? Kawan-kawan? Lewat OS, Pak. Lewat OS ya. Lewat OS. Kalau aplikasi, kalau user mau menggunakan aplikasi, lewat mana dia? Melalui Lewat OS mana? juga, Pak. OS juga. Oke. Jadi OS itu dia menghandle. Oke, yang berikutnya kalau user itu mau melakukan misalkan dia mau apa melihat hardware atau apapun, kira-kira lewat mana? Lewat mana? Lewat mana kan kawan? Lewat OS juga ya? Ya, Pak. Oke. Jadi kalau bisa saya simpulkan, kalau bisa kita simpulkan yang ditangani oleh OS itu apa saja? Apa saja yang ditangani oleh OS? Apa? Ada yang bisa bantu jawab? Aira, ada Aira? Aira Akbar ada? Tidak ada? Alan Bima?
Ada, Pak. Aira ada Pak. Aira ada. Ada Pak. Oke. Aira, jadi yang ditangani OS itu dia menghandle apa, Aira? Semua hardware dan software resource yang ada di komputer Pak. Apa? Semua hardware dan software Pak. Hardware dan software. Oke. Jadi OS ini dia jembatan untuk berkomunikasi ya. Oke. Kemudian kalau Alif ada Alif? Alif Budi? Alif Budi Laksono ada nggak? Tidak ada ya? Aldi ada Aldi? Tidak ada. Albertus Remo? Hadir, Pak. Oke. Muhammad Albertus. Pak hadir. Oke, Albertus, saya mau nanya apa namanya? 4 fungsi dasar dari OS itu apa aja, Albertus? Jadi OS itu dia punya 4 fungsi dasar. Sebutkan 2 aja deh, nggak apa-apa. Bisa sebutkan, Albertus? 4 fungsi dasar OS ya Pak ya? Iya, 2 saja nggak apa-apa. Fungsi dasar OS itu menjalankan komputer secara dasar sama mengatur kinerja software sama hardware Pak. Oke. Albertus, Alan Bima ada Alan? Alan ada Alan? Ada, Pak. Oke. Bisa sebutkan Alan 2 saja fungsi dari OS yang sudah saya sampaikan tadi? Menjadi wadah program aplikasi, Pak. Oke. Sama mengkoordinasi kerja perangkat komputer. Oke. Angga Saputra ada? Ada Pak. Oke. Bisa sebutkan Angga 2 saja apa fungsi dari OS yang sudah saya sampaikan tadi? Fungsi OS. Apa saja? Dua saja. Kan ada 4 ya. Sebutkan 2 saja fungsi dari OS. Sabar Pak. Mengelola data yang ada dalam komputer serta mengatur perangkat lunak dan perangkat keras agar bisa bekerja dengan stabil. Oke. Angga Yoga ada? Angga Yoga? Angga Yoga ada? Tidak ada. Anisha tidak ada. Arya Rajasa? Ada Arya Rajasa? Ada Pak. Oke. Arya Rajasa, bisa tolong sebutkan 2 saja apa yang sudah saya sampaikan tadi, fungsi dasar dari OS. 2 saja. Fungsi dasar OS ya. 2 saja. Mengatur memori, manajemen sumber daya hardware juga nggak Pak? Oke. Terus Apa lagi? mengatur perangkat keras dan aplikasinya. Oke. Ada lagi? Udah Pak. Sudah. Oke. Baga ada? Baga Zidana?
Ada Bagajidana? Tidak ada. Danu Wahyudi ada Danu? Ada tadi kayaknya Danu ya. Danu? Ada Pak. Oke. Danu, coba tolong sebutkan 4 fungsi dasar dari OS yang sudah saya sebutkan tadi. Apa kira-kira Danu? Yang pertama itu hubung hardware ke aplikasi, Oke. terus data file management, Oke. terus hardware management, Oke. prosesor management. Oke. Ya. Jadi 4 fungsi dasar dari OS. Yang pertama adalah peripheral device management, kemudian ada data file management, kemudian ada memory management, ada proses management ya. Oke. Terima kasih Danu. Kemudian ada Dia Ayu Wulandari. Dia Ayu Wulandari ada? Tidak ada. Oke. Endang Astitin? Endang Astitin ada? Tidak. Oke. Erik Fernanda ada? Erik Fernanda. Ada Erik? Oke, tidak ada. Fahmi Arasid? Fahmi Arasid? Ada? Ada, Pak. Oke. Fahmi, oke, saya mau sedikit bertanya nih. Kalau sebenarnya apa sih yang dilakukan peripheral device management itu apa dia? Fungsi utamanya itu apa ya? Fungsi utamanya itu untuk memasukkan dan mengeluarkan informasi dari perangkat, Pak. Memasukkan dan mengeluarkan informasi ya. Iya, Pak. Oke, dari perangkat. Oke, kemudian selain itu dia apa lagi? Dia punya fungsi apa lagi? Dia bisa melakukan tracking nggak dia? Tracking. Dia bisa melakukan tracking nggak, Fahmi? Kan ya, Pak ya. Perangkat-perangkat mana yang terhubung gitu? Bisa nggak dia melakukan tracking itu? Belum tahu saya, Pak. Oke. Fahmi. Oke. Faisal Pamungkas ada? Hadir, Pak. Oke, Faisal. Faisal, saya mau bertanya, peripheral device management ini dia bisa ngapain aja sih? Fungsi utamanya di OS ini apa dia? Yang dilakukan apa? Tracking input output controller, Pak. Tracking input output controller. Oke. Kemudian dia bisa apa lagi? Komunikasi antara dua device, Pak. Oke, dia buat komunikasi ya. Iya. Kemudian ada lagi yang lain? Satu lagi dia. Apa itu? Alokasi proses sebuah device, Pak. Untuk alokasi device. Untuk mengalokasi ya. Oke. Terima kasih Fetri. Frisky, ada Frisky nggak? Frisky ada? Tidak ada. Sorry Frisky. Fetri Eko ada? Fetri Eko? Oke. Kalau Frisky Cahya ada? Frisky Cahya? Tidak ada.
Ilham? Ilham Ramadan ada? Tidak ada Ilham? M. Zaki Abdillah ada? Zaki Abdillah? Tidak ada. Made Suwande? Made Suwande ada? Made Suwande? Ada, Pak. Oke, Made. Oke, Made. Oke, pertanyaan saya adalah umumnya itu sebuah file di dalam sistem itu diorganisir ke dalam bentuk apa ya? Umumnya sebuah file di dalam sistem itu dikelola atau diorganisir ke dalam bentuk apa dia? Made. Dalam bentuk direktori atau folder, Pak. Directory atau folder ya. Oke. Kemudian isi dari directory atau folder itu apa sih? Diisi dengan file atau subdirectory, Pak. Subdirectory ya. Oke. Mayang Anggra ini ada? Mayang? Ada, Pak. Oke, Mayang. Mayang Anggra ini. Oke. Mayang Anggra ini. Oke. Sedikit kita mengingat dulu. Apa sih yang di-maintain oleh OS? Oke. Pada data file management itu. Apa sih yang dia lakukan? OS itu melakukan maintenance apa aja ya? Apa yang dia lakukan? Pemeliharaan sistem, Pak. Seperti apa misalkan? Pemeliharaan sistem yang seperti apa? Apa aja maksud saya yang dipelihara? Sistem teridentifikasi malware aktif, Pak. Oke, Mayang. Oke, terima kasih Mayang. Muhammad Renaldi, ada Muhammad Renaldi? Muhammad Renaldi, ada? Iya ada Pak, ada. Oke. Muhammad Renaldi. Oke, saya mau tanya, OS itu kan dia melakukan maintenance atau perawatan ya di dalam data file. Nah, seperti apa sih perawatan yang apa saja maksud saya yang dilakukan itu seperti apa? Apa, Renaldi? Seperti ini Pak, membersihkan registry dan membersihkan junk file Pak. Junk file. Ya. Oke. Kalau apa yang sudah saya sebutkan tadi, apa kira-kira? Saya sudah sampaikan tadi. Dia ngapain sih maintenance-nya? Apa sih yang di maintenance oleh OS pada data file management? Apa? Bisa disampaikan, Renaldi? Oke. Saya lanjut dulu ke Muhammad Aldoni. Ada Muhammad Aldoni? Muhammad Aldoni ada? Tidak ada. Muhammad Aristama ada? Ada. Muhammad Aristama? Ada, Pak. Oke. Apa Muhammad Aristama? OS itu dia melakukan maintenance ya. Maksud saya bisa nggak sebutkan beberapa hal yang di maintenance oleh
OS pada data file management itu apa? Baik Pak, adapun maintain yang dilakukan oleh sistem operasi ini dapat berupa informasi mengenai file dan juga folder, baik itu lokasi dari file, kemudian pengguna atau user yang mengakses file, tanggal pembuatan, kemudian dan akses lainnya. Oke. Jadi yang dilakukan, yang di maintenance adalah seperti tadi ya, dia bisa melihat usernya, kemudian kapan file tersebut dibuat, dan juga bagaimana cara mengaksesnya. Oke, terima kasih Muhammad Aristama. Kemudian Muhammad Khairul Lutfi, ada Khairul Lutfi? Ada Muhammad Khairul Lutfi? Lutfi magang, Pak. Oh, magang ya? Oh iya, sorry. Magang. Muhammad Nasir Gultom ada? Gultom? Muhammad Nasir Gultom? Muhammad Nasir Gultom ada? Tidak ada. Oke. Novrian Jodi? Novrian Jodi? Novrian Jodi tidak ada. Prastia Adi Negara? Prastia? Ada Pak, ada. Oke, Prastia. Oke. Apa namanya? Di dalam memory management, oke. Siapa sih yang melakukan pengkoleksian data itu siapa? Di dalam memory management itu ada satu ya yang melakukan pengkoleksian data. Itu siapa? Ini Pak, ini siapa Pak? Prastia? Iya Pak. Siapa kira-kira yang melakukan apa namanya pengkoleksian data di memory management? Primary memory Pak. Primary memory ya. Oke. Nah, yang dia koleksi itu apa saja? Dan dia koleksi itu Apa yang dia koleksi? Apa? Oke, coba saya lanjut ke Putri Amelia, ada? Putri Amelia. Putri Amelia ada? Ada, Pak. Oh, ada. Oke. Putri Amelia. Setiap data yang ada pada memory management itu dia memiliki apa sih yang dimilikinya? Sorry, maksud saya gini, memory management itu memberikan apa dia kepada data yang dipunyai sendiri ya. Jadi masing-masing data itu dia punya apa sih di memory management? Dia punya apa? Yang pasti dia miliki dengan sendiri. Milik dia sendiri itu apa ya? Apa yang pasti dia miliki? Renaldi mungkin bisa dibantu? Ada Renaldi? Iya Pak. Tidak. Ya. Apa yang pasti dimiliki sebuah data pada memory management? Oke. Yang dia miliki sendiri, dia pasti punya ini, ya kan? Apa itu?
Punya apa dia? Atau Rince? Rince ada Rince? Rince Arhadi ada? Tidak ada. Oke, kemudian atau mungkin Rialdi, ada Rialdi Aditya? Ada Rialdi Aditya? Ada. Septilia mungkin ada Septilia Wulandari? Ada, Pak. Oke. Septilia, apa kira-kira yang pasti dimiliki oleh data ya? Dimiliki oleh data atau bytes ya kan? Yang dia miliki sendiri itu apa kira-kira? Dia punya apa sih? Oke. CPU Bisa? ya, Hah? CPU. Bukan CPU. Belum tepat sih. Oke. Rialdi ada Pak. Siapa? Rialdi. Rialdi bisa bantu Rialdi? Apa yang dimiliki sebuah data? Oke. Alamat tersendiri. Alamat ya. Dia punya alamat ya. Ya. Dia punya alamat, dia punya lokasi. Oke, pasti data punya itu dia. Oke. Oke, terima kasih Septilia dan Rialdi. Singgi ada Singgi? Singgi ada? Tidak ada. Oke, Singgi tidak ada. Ada, Pak. Teddy Singgi ada, ada, Pak. Teddy. Maaf, Pak. Singgi ada. Oke, Singgi. Apa namanya? Tadi ada. Ya. Iya. Apa sih nama unit yang melakukan atau yang bertanggung jawab untuk melakukan eksekusi setiap aktivitas yang ada di proses manajemen? Apa nama unitnya itu dia? Ini ada sebuah unit ya. Proses manajemen itu dia memiliki sebuah unit. Nah, unit ini tugasnya adalah melakukan atau dia bertanggung jawab untuk melakukan eksekusi setiap aktivitas. Nah, apa sih nama unitnya? Mohon maaf, Pak. Bisa diulang, Pak. Tadi ada yang nelpon, Pak. Mohon maaf, Pak. Oke. Jadi pada proses manajemen itu ada sebuah unit, oke. Unit ini dia bertanggung jawab untuk melakukan eksekusi setiap aktivitas. Apa nama unit tersebut? Apa kira-kira? Traffic controller, Pak. Jadi dia bertugas untuk mengeksekusi aktivitas, Pak. Traffic controller ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih Teddy. Sama-sama, Pak. Wendy ada Wendy? Wendy Kurniawan ada? Tidak ada. Wildan ada Wildan? Ada Wildan? Tidak ada? Oke. Oke, baik kawan-kawan. Oke, ini ada tugas. Oke. Saya minta tolong dikerjakan tugas ini. Jadi, oke, nih ada sebuah tugas. Oke. Tugasnya adalah, oke, ini ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, silakan di capture. Oke, nah tugas ini nanti kalian kirimkan lewat email dalam bentuk PDF ya. Seperti biasa, kirimkan, cantumkan nama dan NPM. Oke.
Oke, ini adalah tugas pertama sebelum UAS ya, gitu. Silakan nanti dikirimkan lewat email 1 sampai 5. Oke. Dalam bentuk PDF. Oke. Ditulis tangan ya. Bukan copy paste dari ini, bukan. Oke. Pak, estimasi waktunya pengumpulan kira-kira jam berapa, Pak? Oke, saya tunggu sampai jam 4 ya. Sampai kan ini kita sampai jam 4 ya. Jadi nanti saya tunggu sampai jam 4. Ini kuliahnya saya cukupkan. Nanti kan kawan-kawan sudah punya materi yang saya berikan. Kemudian saya tunggu nanti jawabannya sampai jam 4 di email ya. Gitu. Kemudian silakan bagi yang ingin melakukan consulting untuk tugas besarnya membuat jurnal, silakan nanti japri ke saya kapan mau bertemu. Oke, di kampus silakan. Nanti kawan-kawan siapkan dulu hardnya, bawa hardnya. Oke, nanti kita cek sama-sama seperti itu. Kelompoknya masih sama seperti yang sebelumnya ya. Judulnya juga Ya, Pak. masih sama gitu. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Pak, Yep. untuk soal ini kan jawabannya di materi. Ya, saya kembali ke kelas dulu ya. Oke. Baik, Pak. Oke, gimana? Boleh di share atau enggak ya, Pak, materinya? Soalnya saya tadi masuk ke Google Meet setengah ini saat penjelasan, Pak. Ada yang kelewat materinya. Oh iya. Apa namanya? Kalau video perkuliahan ini saya nanti coba ini dulu ya, saya download ya, butuh waktu kan. Saya download nanti saya publish di YouTube. Sebenarnya itu apa namanya, materinya kan ada di ini ya, sudah saya berikan ada filenya ya di pengumuman yang di atas lah, itu kan ada, nanti bisa dibaca itu. Jadi kalau misalkan ya nunggu dulu, saya download dulu video perkuliahan yang hari ini gitu nanti. Tapi kalau mau lengkapnya silakan kawan-kawan, kan ada referensi materi yang saya berikan, nanti bisa dibaca di situ. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Silakan yang lain. Oke. Baik. Pak. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Kan kita konsultasi itu per bab atau sudah jadi satu jurnalnya, Pak? Sebaiknya per bab saja ya. Jadi biar nanti koreksinya biar bisa fokus di satu. Misalkan di pengantar dulu gitu kan ya. Di itu aja dulu. Jadi jangan semua langsung jadi, enggak. Per ini aja dulu. Per materi aja. Misalkan introduction dulu nggak apa-apa. Atau nanti hasil gitu kan ya. Sebaiknya introduction dulu, pengantar dulu apa seperti apa gitu kan. Jadi supaya nanti lebih terarah lah apa yang harus dikerjakan gitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, silakan yang lainnya. Ada? Cukup ya? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kawan-kawan semua atas kehadiran hari ini. Enggak jam 4 lah. Pokoknya saya tunggu sampai jam 8 deh. Jam 8 malam aja nggak apa-apa. Karena mungkin tadi ada yang telat ya. Saya kasih toleransi nanti sampai jam 8. Ya saya usahakan video perkuliahan hari ini segera saya upload. Kemudian untuk detailnya kawan-kawan bisa baca dari referensi yang sudah saya berikan, karena saya kan ngambilnya dari situ. Oke, mungkin itu saja kawan-kawan. Terima kasih atas kehadirannya.
Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.